Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurchaliza. Saya dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NIM saya 28922504146. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah UTS Perekonomian Indonesia, dosen pengampu Bu Cynthia Anissa. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan strategi dan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Strategi pembangunan ekonomi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada strategi pertumbuhan, strategi pembangunan dengan pemerataan, strategi ketergantungan, strategi yang berwawasan ruang, dan yang terakhir strategi pendekatan kebutuhan pokok. Faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga tenaga ahli, dan yang keempat teknologi. Kita lanjut ke strategi pembangunan negara Indonesia. Sebelum Orde Baru, strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, pada kenyataannya, nampak adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi. Sedangkan pada awal Orde Baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi atau biasa disebut hyperinflasi. Dari keterangan pemerintah yang ada, dapat sedikit disimpulkan bahwa strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrim. Sebagai contoh, selain strategi pemerataan pembangunan, Indonesia tidak mengesampingkan strategi pertumbuhan dan strategi yang berwawasan ruang. Terbukti dengan dibaginya wilayah-wilayah Indonesia dengan berbagai wilayah. Topik yang terakhir, perencanaan pembangunan. Menurut Bintoro Djokro Amnitjojo, manfaat perencanaan adalah dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan. Dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif. Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Dan yang terakhir, dengan perencanaan maka dapat dicapai stabilitas ekonomi. Oke, segitu aja pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.